الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bermula Rahman itu nama bagi sifat khas. Rahman itu nama bagi sifat yang khusus pada lafaznya. Dan am itu umum pada maknanya. Jadi maknanya umum, lafaznya khusus. Sebab dikatakan dia khas, khusus pada lafaznya, karena lafaz Rahman itu tertentu disifatkan dengan dia bagi Allah juga. Jadi nggak boleh kita menamakan Rahman yang itu bukan sifat Allah. Umpamanya si A, kita kasih nama, nama si A itu si Rahman, nggak boleh. Karena penggunaan kata Rahman itu lafaznya khusus hanya untuk menyatakan sifat Allah. Maka selain Allah tidak boleh disebut dengan Rahman, nggak boleh. Kalau mau boleh pakai Abdurrahman. Tapi kalau Rahman saja nggak boleh. Dah. Maka tidak harus berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti haram. Tidak boleh berarti haram. Haram apa? Dikatakan bagi yang lainnya, bagi lain dari Allah dengan sebutan Rahman. Maka ibu jangan kasih nama cucu atau anak si Rahman, nggak boleh. Harus Abdurrahman. Kalau namanya si Rahman saja nggak boleh. Tidak harus itu berarti nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti haram. Kalau haram berarti berdosa. Itu haram. Ditambah aja, nggak usah dirubah. Oh. Ya tukar aja Abdurrahman dan Abdurrahim. Kalau sudah dikasih nama Abdurrahman, manggilnya pun Abdurrahman. Jangan namanya udah betul Abdurrahman tapi dipanggil sehari-hari Rahman. Itu salah. Yang namanya lah sebut Abdurrahman. Panjang Pak Ustadz. Ya apa boleh buat lah. Jangan Rahman. Namanya Abdurrahman. Seperti ngasih nama Rahman haram, manggil Rahman kepada selain Allah juga haram. Karena lafaz Rahman itu khusus, hanya boleh digunakan untuk nama Allah, sifat Allah. Jadi selain Allah tidak boleh disebut
Rahman, ngasih nama hati-hati. Yang ngasih Rahman, Abdurrahman. Namanya memang gitu Ustaz. Nah, jadi kok dipanggil Rahman? Salah yang manggil itu. Bapak mamanya udah betul. Nah, kita yang salah manggil. Kadang-kadang gitu. Nama itu udah bagus. Namanya Abdullah, dipanggil Sidullah. Coba lah. Kan gitu. Nah, ada Bedul panggilannya, ada Sidul, adalah Sidul anak sekolahan. Kayak sinetronnya gitu tempat. Sampai bakso Sidul terkenal di Mekah tuh. Mahal katanya, saya nggak beli di sana. Ya udahlah, kalau nama anak itu dibikin nama udah bagus, panggil sesuai dengan namanya. Jangan seenak lidah kita aja manggil. Cuman kadang-kadang mamanya yang ngajari orang kayak gitu. Misalnya namanya Abdullah, Dul, Dul. Karena mamanya si Daldul, kawannya pun Dul juga lah. Terakhir sampai tua si Dul namanya. Nah, jadi Abdullah alias Dul, gitu. Pakai alias. Jadi lebih terkenal aliasnya dari nama yang sebetulnya. Jangan. Nah, kemudian ibu, kalau ngasih nama anak itu nggak harus gabungan bapak mama, makso banget, nggak mesti. Ya kalau mau digabung umpamanya cocok, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau digabung nggak cocok, ya jangan makso. Nah, misalnya apa? Bapaknya namanya Sulaiman, bagus ya. Mamanya namanya Thayyibah, disingkat Letoy. Masa iya sih nama anak si Letoy? Le itu apa? Singkatan dari Sulai, singkatan dari Thayyibah, terakhir disambung jadi Letoy. Masa iya sih nggak ada nama Letoy? Itulah makso. Jadi namanya kan jadi nggak bagus. Nggak mesti. Ya kalau digabung penggal sini digabungin masih punya makna, nggak apa-apa lah. Karena kata Nabi, beri nama anakmu itu yang baik-baik. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat dia dipanggil dengan nama itu. Jangan kayak orang tua kita dulu ngasih nama sak kenaknya, sak karepe, sekenaknya. Siapa namanya? Senin. Loh kok Senin? Mau hari-hari Senin? Nah, coba. Rebu, kan namanya itu Senin. Tapi giliran lahir malam Jumat nggak ada nama anak si Jumat. Ada? Hah? Kliwon. Jumat hilang, Kliwonnya saya ingin. Jadi jangan sekenaknya lah. Jadikan nama anak itu kalau dipanggil jadi doa. Jadi doa. Jadi bagus ya. Jadi doa. Al-Fatih. Al-Fatih itu apa? Sang pembuka. Bagus. Apa namanya? Atau nama-nama sahabat, nama-nama nabi. Bagus-bagus itu. Orang sekarang nggak mau nama orang kuno. Namanya apa? Namanya Yusuf. Yusuf kuno. Dari dulu sih Yusuf banyak udah nama. Dia kepingin nama anaknya itu yang nama orang nggak pernah itu gitu. Makanya sekarang saya suka ditanya itu sama jamaah, Pak Ustadz ini apa artinya? Kesannya kayak bahasa Arab, tapi bahasa Arab keren. Terakhir nengok di kamus nggak ada loh, saking kerennya di kamus nggak ada. Wah, jadi kayaknya parapnya bahasa Arab, tapi ternyata entah apa-apa maknanya. Ya, dah, ya udahlah, nggak apa-apa, nama biasa-biasa aja. Panggil sebaik-baik nama Abdullah, orang Arab itu
ngasih nama sama nama cucu bapak sampai kakek itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau di kitab-kitab itu ulama-ulama begitu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, biasa gitu. Kita mana mau pakai Muhammad loh, bapak Muhammad, cucu itu Muhammad, kakek Muhammad. Kalau nggak ini nama lain aja. Padahal tapaul makna Muhammad itu ya orang yang dipuji. Baik, ya silakanlah kalau enggak nama Muhammad, nama yang kira-kira jadi doa yang baik, jangan doa yang jelek. Enggak asal bahasa Arab loh, tanya sama Ustaz dulu. Jadi ada orang dulu ngasih nama dari Quran, yang hafal kan dia surah Fatihah, enggak intuk nang walos nang ujungi wailah. Siapa? Dolin. Bikin malu Dolin. Ketika tanya kenapa kok bikin malu, itu di Quran ada tuh surah Fatihah katanya. Bapak tahu artinya apa Dolin? Enggak. Itu orang sesat. Katanya. Belakangan tukar mananya. Paksa motong kambing satu lagi. Ya minimal nasi kurang. Jadi jangan asal bahasa Arab ya, Bu ya. Tengok. Pak Ustadz, kenapa ya? Apa doanya supaya anak saya jangan malas? Wah malas sekali anak saya Pak Ustadz, ya Allah, bila mau tidur aja. Siapa ibu kasih nama anaknya? Si Kaslan Pak. Ayo pantas. Kaslan itu artinya pemalas. Begitu dipanggil Kaslan, amin kata malaikat. Pemalas, amin. Jadi pemalas betul. Dari kecil dipanggil si Kaslan. Rupanya arti Kaslan apa? Pemalas. Jadi doa terakhir asih didoain mamanya Kaslan, pemalas, ibu malas betul. Bahasanya pemalas bingung deh. Nah, makanya jangan asal pokoknya bahasa Arab. Nah, tengok artinya, tanya dulu sama yang ngerti artinya apa kira-kira. Baik, termasuk Rahman. Nah, tadi anak murid ibu Rahman. Bikin artinya kan surah Fatihah Bismillah tuh bagus tuh, kembar Rahman Rahim. Nah, itu baik. Jadi nggak boleh ya ngasih nama anak dengan nama Rahman, karena lapas Rahman itu khusus hanya untuk sifat Allah, tidak boleh dibikin nama untuk selain Allah. Dia lafaznya khusus, dan sebab dikatakan umum pada maknanya, kok makna Rahman itu maknanya kok umum? Apa sebab maka diumumkan dia? Karena makna Rahman itu murah atau pemurah. Nah, maka pemurah ini melengkapi murah itu kepada segala makhluk, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, baik Islam ataupun kafir. Coba Bu, Allah Rahmannya Allah itu dari sisi makna mencakup kepada semua. Tumbuh-tumbuhan dapat pemurah Allah, dapat tuh tumbuh-tumbuhan tuh pada hidup semua. Coba kalau enggak karena pemurahnya Allah, mati tuh tumbuh-tumbuhan. Tapi enggak, dikasih Allah mereka hidup, dikasih makan, masih menyerap lagi. Hewan-hewan enggak berakal tuh ya, enggak, tapi masih dapat pemurahnya Allah. Mereka dapat rezeki dari Allah. Yang berakal ya sudahlah kayak kita-kita. Yang berakal itu yang Islam atau yang kafir, dapat nggak semua pemurah Allah? Dapat. Orang kafir-kafir itu dikasih Tuhan juga rezeki, mereka bisa berhidup, bahkan mewah-mewah mereka kan, mereka dapat pemurahnya Allah. Tapi di dunia, maka Rahman itu untuk dunia. Kalau Rahim nggak khusus untuk di akhirat, itu untuk orang yang beriman. Orang kafir nggak bakalan dapat Rahimnya Allah. Dan Rahim itu nama bagi sifat pula, sama seperti Rahman nama sifat, Rahim juga nama sifat, cuman terbalik.
Kalau Rahman lafaznya umum, ya sini am pada lafaznya, artinya harus dinamakan dengan dia akan yang lain daripada Allah, karena lafaznya umum. Kalau tadi Rahman lafaznya khusus, tidak boleh orang lain selain Allah disebut Rahman, kan gitu tadi. Tapi kalau Rahim kebalikannya, lafaznya umum. Allah boleh lafaznya disebut Rahim untuk Allah, lafaz Rahim itu umum, boleh disebutkan untuk Allah, boleh juga disebutkan untuk selain Allah. Jadi kalau Rahim nggak apa-apa, nggak harus pakai Abdur Rahim, boleh. Nah, jadi ngasih nama orang dengan nama Rahim boleh ya, boleh. Tapi Rahman nggak boleh. Kenapa? Lafaz Rahman khusus hanya untuk Allah. Tapi lafaz Rahim itu umum, bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah. Penggunaan lafaznya itu. Cuman maknanya khusus. Nah, ini kebalikan tadi, dan khusus pada maknanya. Kenapa? Karena makna Rahim itu hanya tertentu, mengasihani itu bagi kaum yang mukmin jua pada hari kiamat. Rahim itu dari sisi makna khusus, hanya untuk orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Artinya orang kafir nggak bakalan dapat Rahimnya Allah. Tapi kalau Rahmannya Allah, orang kafir dapat nggak? Dapat. Itu buktinya orang kafir kasih rezeki. Oh, kalau mau kita kayak mana? Orang kafir itu miskin semua, takon. Biar tobat orang untuk masuk Islam semua. Kata siapa? Kata siapa? Kata kita. Lah Allah nggak gitu, ya terserah. Iya. Tapi orang beriman Pak Ustaz malah kiri, wong kafir malah koyo. Terus ibu mau protes, mau unjuk rasa, terus nggak usah sembahyang gitu. Nah, kayak mana? Ya biarin. Itu justru jadi dalil buat kita bahwa dunia ini begitu sangat rendah, kecil buat Allah. Allah memandang dunia ini kecil sekali, sehingga saking kecilnya dunia, saking murahnya dunia, saking tidak berharganya dunia, Allah tidak ridho kalau dunia ini sebagai balasan amal buat orang yang beriman. Malu Allah kalau cara manusia. Gini Bu, gini. Ini bagi-bagi THR nih. Kalau ibu bagi-bagi THR 10.000, 5.000 masih cocok ya? Oh. Anak 5.000 masih cocok ya? Masih cocok lah. Atau nggak cocok 100.000 gitu? Gocek. Anak-anak pada banget. Udah dikasih kue, udah dikasih minum, nggak pulang-pulang juga. Pelotot. Sebetulnya itu nggak dikasih kue pun nggak apa-apa, asal dikasih tuh pergi dia terus. Belum dikasih terakhir udah kuenya udah rontok satu kaleng. Belum juga, ya nggak pulang-pulang. Begitu, oh nih, oh senang, cabut tempat lain lagi. Dah 5.000, 100.000, nanti gantian. Besok nggak belanja ibu. Tapi kalau dia orang kaya, menteri
Menteri ini menteri sosial pula itu. Ini 5.000 anak-anak kayak 5.000 pelokan omah kayak istana, mobil 10 kayak 5.000. Cocok bu? Enggak ya? Kenapa? Karena dia kaya, sangat kaya. Enggak cocok. Harusnya dia malu ngasih 5.000 dengan ukuran kemampuan dia itu. Nah Allah kenapa nggak ngasih di dunia ini kepada kita orang beriman yang soleh-soleh? Kenapa nggak dikaya-kayakan Allah semuanya, dimewah-mewahkan Allah karena dia beriman dan beramal soleh? Allah kalau cara bahasa manusianya malu ngasih dunia ini sebagai balasan amal untuk orang yang dicintainya, yang dikasihinya. Kenapa gitu? Karena sama Allah dunia ini kecil kali. Ibu umpama nyimpen duit 200 itu yang receh-receh, tiba-tiba ada yang minta plastik, Bu, tuh saya aja lah Bu. Tuh apa? Tuh mainan. Ya udah ambil. Main itu tinggal laku. Bisa lagi beli. Nggak mau orang kayaknya. Nggak mau ya. Nggak mau 200-an itu udah nggak mau. Kalau dulu uang 5 rupiah, 5 rupiah dulu dibilang apa? Limper. Limper. Sekarang mana ada lagi limper? Jadi kalau ibu nyimpen, wah minta ini wak duitnya ambil, kata wak. Kenapa? Sama kita udah nggak laku. Ya udah. Nah kira-kira Allah mandang dunia dengan segala kemewahannya ini kayak kita mandang duit limper itu. Itulah kira-kira. Itu pun lebih rendah dari itu. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, seandainya dunia dengan segala kemewahannya ini ada senilai kayak sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya dunia ini tak akan diberikan Allah kepada orang kafir, walau hanya seteguk air pun nggak dikasih Allah kepada orang kafir. Kalau nilai dunia ini ada seberat sayap nyamuk. Sayap nyamuk sampai saon. Terus timbangan emas gram pun mungkin nggak sampai ya. Kecil kali berarti dunia ini sama Allah, sangat. Karena dia sangat kecil, sangat tidak berarti buat Allah. Lah masa yang tembre-tembre kayak ini dikasihkan Allah sama orang yang beriman sebagai balasan amal? Yuhisinlah pula. Makanya Allah mempersiapkan balasan amal ini bukan yang di dunia, yang mana? Yang di akhirat. Nah, di mana akhirat itu Allah sebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sampai surga itu Allah kasih gambaran, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, indahnya surga itu. Wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga. Ibu jangan berpikir di surga nggak ada suara-suara indah. Ada lah Bu. Makanya jangan dipuas-puaskan dengar suara indah di dunia. Nanti masalah pekak pula. Lebih indah dari suara musik-musik di dunia itu. Gesekan-gesekan dedaunan surga itu sudah menimbulkan irama yang sahdu, yang enak, yang nikmat sekali kita mendengar. Pokoknya suara surga belum pernah didengar oleh telinga. Itu Pak, biar imbang ya ibu, bapak nggak dipanggil Pak. Bidadari surga itu kalau ngomong, aduh
Maksud gitu. Di dunia ini aja dapat istri cantik, lembut ngomongnya, ya Allah Mas, aduh ya Allah, nyusuk ke hati. Sing capek hilang, nggak pala sampai dikusuk sama istri begitu. Capek Mas, ya Allah, udahlah dek, suara kamu bikin aku nggak capek deh. Hah? Ini enggak, pulang suami udah tampilannya kayak mak lampir, suaranya kayak petir. Aduh, begitu mau nggak jadi masuk dalam pikiran. Ibu dengar ceramahnya Ustadz Das'ad ya, Das'ad. Jadi ada seorang laki-laki punya istri pakai pala dimasukkan ke sumur tua. Terakhir duduk aja, kapok lah kau, udah hilang lagi, tak ada lagi suara merepet-merepet. Aman aku rasa di dunia ini udah. Tiba-tiba keluar jin dari dalamku, terus muncul. Iya, apa pula kau muncul? Aku penunggu sumur tua ini 400 tahun, nggak betah aku di sini. Kenapa? Ada suara perempuan merepet aja gitu. Ya Allah, penghuni 400 tahun, lah jin 400 tahun di situ aja nggak tahan dengar repetan itu, apalagi manusia. Makanya Bu, jangan merepet-merepet aja. Nih Bu, baik. Jadi kenapa kok dikasih Allah sama orang kafir kemewahan dunia ini? Karena memang nggak ada nilainya sama Allah. Makanya yang sabarlah kita, umpama nggak dikasih Allah pun mewah-mewah, hidup di atas dunia ini nggak apa, kita masih punya harapan nanti di surga lebih dahsyat daripada mewah di dunia. Insya Allah. Nah kalau orang kafir nggak ada harapan di sana. Makanya Bu, orang beriman ketika masuk ke dalam surga mereka khawatir karena saking nikmatnya surga itu, mereka takut mati. Karena kalau mati berarti nikmat surga sampai sebatas mati, dah nggak bisa menikmati surga lagi. Ya Allah, jangan mati lah seterusnya, aku supaya aku bisa menikmati surga ini selama-lamanya. Itu harapan. Mereka khawatir mati. Justru orang kafir yang masuk ke dalam neraka, mereka berharap-harap mati, karena neraka itu begitu sangat dahsyat siksaannya. Mereka berpikir kalau mati berarti selesai siksaan, kan gitu. Mereka berharap-harap mati. Lah orang yang beriman di surga harapannya jangan mati supaya nikmatnya berkekalan. Akhirnya Allah wujudkan rupa mati itu seperti seekor kibas, warnanya putih. Allah letakkan dia di antara surga dan neraka, sehingga penduduk surga semua bisa melihatnya, sebagaimana juga penduduk neraka bisa melihatnya. Lalu kibas tadi disembelih. Kibas sebagai wujud dari maut disembelih. Terakhir kibasnya mati, berarti mautnya sudah mati, maka tidak ada cerita mati. Barulah orang yang beriman pun nggak khawatir mereka lagi akan berhenti menikmati surga, karena tidak akan terjadi kematian lagi, karena matinya sudah mati. Sebagai wujudnya, lambangnya kibas disembelih. Sementara orang kafir tidak punya harapan lagi mereka untuk mati, karena tidak akan terjadi kematian, sehingga kalau mereka dalam neraka. Makanya mereka-mereka yang di sana menyesali nasibnya, mereka bilang, ya laitani
kuntu turaba ya laitani kuntu turaba, kenapa dulu aku nggak jadi tanah aja? Kan manusia dari tanah, kenapa aku kok jadi manusia? Coba kalau dulu aku tetap tanah, nggak jadi manusia, tentu tidak harus aku mempertanggungjawabkan seperti ini sehingga aku disiksa. Giliran kena siksa, kepinginnya nggak usah jadi manusia, jadi tanah aja. Waktu di dunia, ketika menikmati dosa, lah kok nggak kepingin jadi tanah, kok nikmat kali bikin dosa. Giliran yang disiksa, kepinginnya mau jadi tanah supaya jangan kena siksa. Nah itu makanya merenung itu muhasabah di sini letaknya, bukan di sana. Kalau sana nggak ada cerita muhasabah. Menyesal di sini letaknya, bukan setelah kematian. Setelah kematian penyesalan tak punya arti apa-apa. Cuman memang kata orang, sesal kemudian tiada berguna. Tapi rata-rata orang nyesel belakangan ya. Jarang orang nyesel itu duluan ya. Maka kalau bisa ya minimal kemudian dimaksud janganlah mati. Boleh kemudian dimaksud di sisa usia tua kita. Kalau udah 60 kan sisa ya. Ya Pak ya. Kalau udah usia 60 tahun kan berarti sisa itu ya. Kalau ukuran umur Nabi 63, yang kita lewati udah 60, tinggal 3 sama 60 mana yang sudah lebih banyak? Yang akan datang 3 tahun apa yang 60? Yang 60. Nah, berarti 3 itu namanya apa? Sisa. Umur sudah sisa, tapi masih metikul kan? Tak sadar-sadar, nggak merenung-renung. Mau apa lagi hidup ini? Apa kali yang kita kejar Tuhan? Padahal seberapa mampu kita meraih harta dunia? Pokoknya banyak lah Pak Ustadz. Oke, umpama dapat, tapi nggak mungkin, nggak pasti dapat kan? Berapa banyak orang membanting tulang peras keringat, tak tahu siang tak tahu, pokoknya kerja. Oke, dapat dia duit seperti yang dia inginkan, belum tentu juga, kiri juga ya. Umpama dapat kaya raya dia, ya seberapa kali rupanya dia menikmati duit itu? Duit dia sampai triliun, oke, banyak lah tuh Pak Ustadz, ya banyak lah. Bikin beli kerupuk tenggelam kita. Baik, 1 triliun duit kita, mau kita apain? Kalau dibikin beli makanan, seberapa lah makanan yang bisa masuk dengan 1 triliun itu? Kita belikan baju, seberapa lah baju yang bisa kita pakai dengan 1 triliun? Bikin rumah gedung mewah, oke, seberapa kali lah kita menikmati rumah gedung itu? Malah kebesaran, nggak ada penghuninya, malah hantu sih. Saya pernah lewat rumah itu, rumahnya gedung tinggi, nggak pernah nampak penghuninya. Orang tak nyapu, tak di depan itu nggak ada, sepi aja. Ini kok nggak ada orang, banyak kamar-kamar kosong. Nah, jin itu sukanya yang kosong-kosong. Nah, takutnya nggak ditempati, maka ditempati sama jin. Itu apa? Nah, tapi kalau misalnya nggak apa-apa Pak Ustadz, kamarnya sengaja dilebihkan, tuh apa Bu? Famili-famili suka datang dari kampung Pak Ustadz, timbang orang itu nyewa ke hotel, sini gratis. Untuk fasilitas itunya Pak Ustadz, maka kita banyak. Oh ya bagus. Ini rumahnya banyak kamar, tapi orang mau numpang tidur nggak dikasih. Ke hotel aja kalian. Itu apa, kamar banyak nggak dipakai? Nah,
mobil sampai 10 itu apa? Mobil untuk hari-hari kerja lain, mobil untuk ngangkat anak-anak jalan-jalan lain, mobil sekedar untuk ditengok-tengok lain. Sekedar tengok, panasi, lap-lap sikit, dah. Sama dia itu kenikmatan sudah, walaupun nggak dipakai. Kenapa? Mewah, Bu. Ratusan juta. Kalau sudah mobil segini mewah, kira-kira pagi-pagi rame, angkot segala macam, berani dia makainya? Berani Pak makainya? Nggak berani. Kenapa? Lecet lah mobilku. Makanya dia pakai mobil yang biasa-biasa pakai. Yang ininya wis disarungi, no. Pajak mobilnya itu, karena ini mobil mewah, bisa bikin beli kereta satu, karena pajak sampai 30 juta. Oh sayangnya, bagus kasih aku itu. Gitu nih mobil mewah. Makanya sebulan sekali belum tentu, karena takut ya. Itu pun dipakai kalau pas-pas undangan, itu pun kalau lewat tol. Kalau lewat jalan biasa, nggak berani. Tahu lah sekarang angkot asal-asal aja deh, takut lecet. Apa? Oke, toh nanti mati, tinggal. Jadi mau apa kali kita ini? Mau apa coba? Nah, jadi kalau kita sadari ini, ya udahlah. Kayaknya cuma ngumpul-ngumpul untuk bekal mati deh, nggak ada lagi yang lain. Nah, ingat, akhirat yang dijanjikan Allah itu lebih daripada dunia yang ada di depan mata kepala kita. Nggak apa-apa, Allah nggak kasih yang di sini, asal Allah kasih yang sana. Takutnya di sini pun nggak dikasih, di sana pun nggak dapat. Nang dunia tiap hari mangan kangkung, nang akhirat tiap hari kena pentung. Aduh, udah kiri, melarat, sembahyang enggak, puasa males. Cuman itu coba. Ya Allah. Mending miskin tapi soleh, taat, harapan di akhirat bahagia. Ini di dunia nengoknya kayak gitu, ya Allah. Sementara pun dia tidak ibadah sama Allah, kapan bahagianya hidup dia? Baik. Kemudian memulai pula oleh musannif, pengarang kitab ini, dengan mula yang kedua. Permulaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu permulaan yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi permulaan itu ada dua. Ada permulaan yang hakiki, ada permulaan yang idhofi. Yang hakiki memang gak ada sebelum dia apapun, berarti Bismillah. Yang idhofi sudah diawali oleh Bismillah, tapi Alhamdulillah pun tetap dikatakan permulaan, tapi permulaan idhofi. Kenapa permulaan idhofi? Karena sebelumnya ada Bismillah. Jadi dua-dua permulaan. Nah, tidak. Permulaan itu ada dua. Ini memberi, karena untuk memberitahu musannif akan bahwasanya permulaan itu dua bahagian. Yang pertama dinamakan akan dia permulaan yang hakiki, yaitulah permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud, permulaan yang dimaksud awal, yang sebelumnya memang sama sekali nggak ada apa-apa, nggak ada kalimat apa-apa, itulah Bismillah. Dan tiada mendahului akan dia oleh sesuatu apapun, kalimat apapun, seperti Bismillah. Dan yang kedua dinamakan akan dia permulaan idhofi. Apa itu? Yaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud, permulaan yang dahulu dari hadapan maksud.
dan sebelumnya ada didahului oleh kalimat yang lain. Jikalau mendahului akan dia oleh sesuatu yang lain sekalipun, seperti kalimat alhamdulillah, maka yaitu sudah didahului atau didahulukan dengan lafaz bismillah. Jadi bismillah mendahului alhamdulillah. Makanya bismillah itu ibtidak atau permulaan hakiki, alhamdulillah disebut permulaan itu. Maka berkatalah di sini musannif, alhamdulillah artinya bermula segala puji itu bagi Allah. Nah, ini kita bahas yang lalu ya. Makanya kalau udah puji itu semuanya punya Allah. Kalau kita dipuji orang jangan GR. Udah mampu melatihnya. Dipuji-puji jangan. Jangan. Wis tenang-tenang aja, biasa-biasa. Cemana supaya biasa-biasa aja? Ya udah, kita harus mendalami hakikat itu. Orang itu bisa muji dengan mulutnya, yang gerakkan mulut dia memuji itu siapa? Allah. Jadi kalau gitu sebetulnya yang muji itu siapa? Allah. Maka pandang dia, yang menggerakkan lidahnya Allah. Berarti hakikatnya Allah muji. Muji siapa? Muji aku? Ya enggak lah. Zohirnya muji kita. Apa maka orang itu muji kita? Oh, dipandang orang itu kita punya kelebihan. Umpamanya ibu orangnya pemurah. Ibu inilah, Masya Allah, pemurah kali orangnya. Udah pemurah, rendah hati, lagi baik kali ibu ini. Baik. Yang bikin kita jadi pemurah itu siapa? Allah. Bisa kita pemurah itu yang ngasih harta siapa? Allah. Yang menggerakkan hati kita ngasih itu siapa? Allah. Kalau begitu sepantasnya yang mendapat pujian itu siapa? Allah, bukan kita. Kalau begitu pada hakikatnya mata batin kita memandang Allah yang muji, Allah yang dipuji. Berarti kita melihat Allah memuji dirinya sendiri. Pada hakikatnya begitu. Semua pujian itu datangnya dari Allah, kembalinya juga kepada Allah. Hakikat yang muji ya Allah, yang dipuji juga ya Allah. Maka kalau Allah memuji dirinya, kita jangan kegeeran. Nah, kenapa bisa GR? Karena kita ngerasa seolah-olah kita yang menerima pujian. Maka hilangkan itu semua. Pandanglah Allah di situ. Tapi payah ini ya, Bu, ya. Nyeritainnya gampang ini. Tapi praktek di hati. Ini cerita hati ya? Iya, cerita hati ini, bukan cerita mulut. Kalau mulut bisa aja. Hati kita cemana kondisi waktu dipuji-puji. Jadi kalau bapak gini, makan pak, makan. Pas makan, enak pak. Hari masa di hari ini. Ayo, GR. Istri siapa? Ya, alhamdulillah hari ini pak dibikin Allah Ta'ala masakanku enak. Semalam bapak nggak muji-muji aku, pasti nggak enak ya kan. Pas tanganku waktu semalam dibikin Tuhan masaknya nggak enak. Pas enak ya bapak muji. Makanya aku ya udah tak serahin pujian ini sama Allah aja. Baru bapak bilang, subhanallah, memang benar-benar soleha istriku. Haji ini wis sampai ya. Nah gitu, bagus lah. Alhamdulillah. Ada kok?
Nah, habis itu besok diuji bapak lagi. Bu, kalau bapak kawin lagi kayak mana? Oh, bab ini nggak bisa pak, nggak bisa. Itu lain bab. Lain. Ada suami-suami tak paham istri. Kalau istri bilang, ya udah bang, kalau mau kawin kawinlah, biar mari tak tanda tangani. Kalau perlu mau dicarikan, biar aku nyarikannya. Itu sebetulnya kebalikannya loh pak. Gitu ya? Ya katanya. Tapi ada suami jujur kali memahamkan istrinya. Ya betul dicarinya bu. Udah mantap kali rasa sama yang ini, baru bilang udah dapat dek. Dapat apa? Ya yang kau bilang semalam itulah. Apa itu yang kau bilang semalam? Masa lupa kok? Apa? Tanda tangan. Tanda tangan apa? Kan kau kasih orang kawin lagi. Udah dapat. Satu malam nggak tidur sampai matanya bengkak nangis aja. Kok gini? Ketika kau bilang semalam kau apa? Malah kau mau nyari kan? Kalau abang nggak pandai, abang pikir udahlah timbang repot-repot kau nyarikannya, abang udah nyari. Jadi nggak kayak gitu sebetulnya. Ya enggak lah bang. Oh ya Allah deh. Kau berubah-ubah, bukan berubah, abang aja yang nggak ngerti perasaan perempuan. Ada Ustaz Saiful? Nggak ada? Oh nggak ada. Pikir Anda biar paham maksudnya. Udah. Yang saya bilang ini betul apa salah bu? Kalau ada istri bilangnya doa kawin, itu kira-kira nyuruh itu apa itu? Oh marah. Udah paham kita itu, insya Allah. Baik. Bermula puji itu terbagi atas 4 bagi. Pertama puji qadim, bagi qadim Allah, berarti Allah memuji Allah sendiri, yaitu puji Allah akan dirinya sendiri pada azali. Pada azali Allah memuji dirinya. Yang kedua puji qadim bagi hadis, puji Allah kepada yang makhluk baru, dan yaitu pujian Allah kepada anbiya-nya, para nabi-nabinya, para wali-walinya, seperti firman Allah, ni'mal abdi innahu awwab, sebaik-baik hambaku itu yang banyak taubatnya. Ini Allah puji-puji hambanya yang banyak bertobat, itu berarti Allah puji hamba. Yang ketiga puji hadis bagi hadis. Hadis itu makhluk, memuji hamba setengah akan setengah mereka yang lain. Sesama kita saling memuji. Ibu muji si A muji ibu, itu namanya puji hadis bagi hadis. Seperti dikatanya sebaik-baik manusia itu si Anu. Oh kalau soal itu si Anu lah yang paling baik. Nah, itu pujian makhluk kepada makhluk. Yang keempat puji hadis bagi qadim. Hadis itu makhluk, qadim itu Allah, berarti hamba atau makhluk memuji akan Tuhannya. Seperti dikatakannya alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Berarti si hamba memuji Allah. Maka keempat-empat ini semua kembali kepada Allah. Hakikatnya kembali kepada Allah. Allah memuji dirinya, ya udah memang Allah ke Allah. Allah memuji hambanya, ya Allah memuji dirinya juga. Karena hambanya itu yang dipuji karena punya kelebihan. Kelebihannya dikasih Allah, malah secara langsung Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian hamba memuji Allah, ya udahlah dikasih Allah kemampuan si hamba untuk memuji Allah. Ya datang pujian hakikat dari Allah, kembali pujian juga kepada Allah. Sesama kita juga begitu. Maka kita makhluk ini tidak berhak dan tidak layak untuk menerima pujian. Jadi kayak begini bu, menerima pujian itu kayak main bola kasti. Bu pernah main bola kasti? Anak-anak dulu? Nah, kan dilempar tuh, terus bolanya ditangkap. Waktu dilempar gini,
Ditangkap apa dipukul? Pukul. Jangan ditangkap. Lah kalau ditangkap ya kalah. Gitu juga ada orang muji kita, jangan ditangkap. Ya iya memang iyalah. Ibu tiba ya memang aku baik kok. Rusak, ditangkap kalah itu. Dipukul, dilempar, dipukul sejauh-jauhnya. Wah, supaya dia bisa lari sampai ke tujuan, nggak kena lempar ya. Jadi jangan ditangkap pujian itu. Gitu juga kita kalau dipuji orang, jangan kita terima dan merasa layak untuk dapat pujian. Rusak kita. Lemparkan dia. Ke siapa dilempar pujian itu? Ke yang berhak menerima pujian. Siapa yang berhak menerimanya? Enggak ada lain kecuali Allah. Wis itu aja. Kalau kita merasa begitu, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita merasa layak dipuji, berarti kita nggak bakalan selamat. Dan itu aja. Yuk sama-sama kita praktekkan ini. Berat ini? Iya berat. Kadang-kadang ingat, kita amalkan. Kadang-kadang nggak ingat gaji, lupa, terlanggar. Ya, mudah-mudahan dikasih Allah kita kemampuan untuk tetap istiqomah mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi seginilah dulu ya Bu. Saya kebetulan ini kan mudir Ma'had Zainul Umam di Bandar Setia. Malam ini ada acara wisuda anak santri yang sudah selama setahun mereka mondok. Jadi malam ini acara wisudanya, ya saya sebagai pimpinan wajib hadir. Maka kita pernah sampai di sini. Ibu tengok penampilan saya beda kan? Di pondok tuh kalau ada acara-acara khusus, pakaian santri itu ya seperti ini. Lah mosok santri ini kudune malah nggak nyontoh ini. Nah jadi ya saya koreksi juga ya kayak gini Bu. Tapi ya udah, biar kita sepakat sama anak santrinya gini ya, gurunya juga seperti ini. Ya Bu, nanya-nanya deh, kok Pak Ustadz lain itu yang lucu barang. Ya udah, supaya jangan penasaran ya Bu, saya kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa taubatan nasuha wa husnul khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.